warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengaruh konflik Ukraina-Rusia terhadap melonjaknya harga minyak goreng. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Alia Citra Sandra dengan NIM 216221019, dan selanjutnya Kidung Dwiki Arianto dengan NIM 216221020, dan selanjutnya Diajeng Intan Ayu dengan NIM 216221021, dan selanjutnya Marcelina Da Silva Abani dengan NIM 216221022, dan selanjutnya Pratiwi Septi Wulandari dengan NIM 216221023, dan selanjutnya Sahrul dengan NIM 216221025. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya konflik antara negara Rusia dan Ukraina. Namun sebelum ke penjelasannya, saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai tentang negara Rusia. Rusia merupakan negara yang sangat luas dengan luas 17,1 juta kilometer persegi. Rusia dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Vladimir Putin. Ibu kota Rusia sendiri yaitu Moskow. Rusia juga dikenal dengan julukan negara beruang merah karena kedekatan masyarakat Rusia dengan beruang. Dan Rusia merupakan pecahan sekaligus pewaris Uni Soviet yang bubar pada tahun 1991. Dalam Global Firepower tahun 2022, Rusia merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Selanjutnya Ukraina. Ukraina merupakan negara yang memiliki luas 603.548 km persegi. Ukraina dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Volodymyr Zelensky. Ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Ukraina juga dikenal dengan julukan keranjang roti Eropa karena melimpahnya produksi gandum di negara tersebut. Ukraina resmi menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Dalam Global Firepower tahun 2022, Ukraina berada pada peringkat 22. Selanjutnya adalah hubungan antara negara Rusia dan Ukraina hingga terjadinya konflik. Sebenarnya dulu Ukraina dan Rusia sangatlah rapat. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi yang bernama Uni Soviet. Negara komunis yang sangat kuat pada zaman itu. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO pada saat itu. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari tahun 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO, Rusia membantah menyerang kala itu. Namun, negara Putin mengajukan tuntunan keamanan yang terperinci kepada Barat.
Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet lainnya sebagai anggota. Selanjutnya, penyebab Rusia serang Ukraina atau penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat, dalam hal ini NATO. Sejak Ukraina yang dekat dengan NATO, bahkan digadang-gadang akan masuk NATO, menjadi gerah Rusia karena negara tersebut bertetangga. Dan hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh Rusia. Oleh sebab itu, Rusia melakukan invasi kepada Ukraina, karena jika tidak, maka Ukraina akan bergabung dengan NATO. Dan jika sampai bergabung dengan NATO, maka negara-negara bagian NATO seperti Amerika Serikat akan membuat pangkalan senjata di Ukraina. Dan hal tersebut sangat membahayakan Rusia, terutama ibu kotanya yaitu Moskow. Karena dengan adanya pangkalan senjata di Ukraina akan secara tidak langsung dapat menyerang Rusia yang jaraknya sangat dekat. Mungkin itu penjelasan mengenai penyebab terjadinya konflik antara negara Rusia dan Ukraina. Dampak konflik Ukraina-Rusia terhadap harga minyak goreng yang naik. Invasi Rusia terhadap Ukraina ini menyebabkan harga-harga barang tinggi, terutama karena Ukraina dan Rusia ini penghasil daripada minyak sunflower atau bunga matahari. Penggantinya adalah minyak CPO, menyebabkan harga CPO loncat dari Rp14.600 pada awal Februari menjadi Rp18.000 kemarin, dan sekarang sudah turun sedikit. Tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar. Dampak lainnya, di sisi lain imbas dari invasi Rusia ke Ukraina membuat negara tersebut berhenti memproduksi minyak sunflower. Minyak nabati dari Ukraina akan berhenti produksinya, padahal dia cukup tinggi 17% pasokannya ke dunia. Dengan stopnya produksi minyak dari Ukraina ini tentunya memicu gejolak di pasar internasional yang menyebabkan harga CPO yang ikut menjolak. Harga sudah pasti naik karena 43% kebutuhan minyak di dunia berasal dari sawit. Aturan dalam Permendak nomor 6 tahun 2022 menyatakan harga minyak goreng curah 11.500 per liter, harga minyak goreng kemasan 13.500 per liter, dan harga minyak goreng kemasan premium 14.000 per liter. Harga minyak jenis Brent menyentuh level 117,01 US dollar per barel, turun hingga 3,02% daripada level penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Harga minyak internasional dengan stok produksi minyak nabati Ukraina ini tentunya memicu gejolak pasar internasional yang berimbas terhadap harga CPO yang ikut melonjak. Harga sudah pasti naik. Kebutuhan minyak dunia dari sawit itu 43%. Sementara itu, minyak bumi jenis light sweet atau West Texas Intermediate berada di harga 110,69 US dollar per barel, alias berkurang 2,82% dibandingkan minggu lalu. Meskipun mencatatkan penurunan harga, tetapi harga minyak jenis Brent dan WTI masih mencatatkan kenaikan 8,35% dan 7,24% dalam sepekan terakhir. Selama sebulan ke belakang, harga masih naik 19,36% dan 18,24%. Kisruh Rusia dan Ukraina. Kisruh Rusia dan Ukraina masih menjadi faktor pendorong fluktuasi harga minyak di pasar global. Setelah meluncurkan serangkaian serangan ke Ukraina, Rusia dijatuhkan sanksi energi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Akibatnya, kapal-kapal tanker Rusia yang membawa produk minyak semakin menyembunyikan pergerakan mereka. Sebuah fenomena yang beberapa pakar maritim peringatkan bisa mendapatkan upaya untuk menghindari sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dipicu oleh invasi oleh Ukraina. Tahun 2022 diprediksi mencapai 4,4% dan 3,8% pada tahun 2023. Pertumbuhan di negara maju diperkirakan berkisar 3,9% pada 2022 dan 2,6% pada tahun 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi negara berkembang akan meningkat pada 4,8% tahun ini.
Distribusi bahan baku pangan dan pupuk terhambat. Rusia dan Ukraina merupakan eksportir utama gandum global. Selain itu, produksi pupuk pun akan terpengaruh karena Rusia merupakan produsen kalium karbonat. Dalam perang Rusia-Ukraina tersebut, akibatnya negara maju bisa memberi sanksi pelarangan terhadap komoditas Rusia dan memperburuk harganya. Mengganggu pasar finansial. Dampak perang Rusia-Ukraina akan mengganggu pasar finansial. Amerika Serikat telah memberikan sanksi keuangan terhadap perusahaan teknologi asal Rusia. Sanksi ekonomi ini akan berimbas pada skenario The Fed, Bank Sentral AS, dalam menaikkan tingkat suku bunga. Indonesia sebagai negara berkembang akan menghadapi ancaman nilai tukar, fluktuasi indeks harga saham gabungan atau IHSG, dan peningkatan inflasi akibat adanya kejutan dari pasar komoditas. Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Indonesia. 1. Harga minyak dan BBM. Harga minyak dunia meroket menembus 105 per barel pada akhir perdagangan Kamis, waktu Amerika Serikat. Setelah Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina, harga tersebut menembus level tertingginya sejak 2014 silam. Kenaikan harga internasional tersebut bakal berdampak pada harga BBM di dalam negeri ataupun subsidi dari pemerintah, sebab mayoritas pasokan minyak Republik Indonesia berasal dari impor. 2. Nilai tukar rupiah. Seperti berbagai nilai tukar mata uang lain di dunia, rupiah pun tak kebal melawan fluktuasi nilai akibat ketidakpastian dan spekulasi pasar langkah selanjutnya dari Rusia ke Ukraina. Perdagangan Kamis, misalnya, rupiah melemah 0,37% menjadi 14.391 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun pada perdagangan pagi ini, rupiah menguat tipis 8 poin ke 14.383 rupiah akibat spekulasi perang beserta akan terjadi karena Amerika Serikat dan Uni Eropa memilih menghukum Rusia secara ekonomi. Dampak lain dari konflik Rusia-Ukraina terhadap perekonomian di Indonesia. 1. Penurunan pasar modal. Pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan isu global yang sedang terjadi. 2. Dampak naiknya harga minyak terhadap APBN. Selanjutnya, dengan adanya perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung juga berdampak ke anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Dengan diembargonya Rusia, dapat dipastikan harga minyak akan meroket. Edi memperkirakan saat ini harga sudah tembus dari 100 dolar Amerika Serikat per barel. APBN Indonesia sendiri mengasumsikan nilai per barel minyak di angka sekitar 60-65 dolar Amerika Serikat.